Kami sebagai atau mewakili takmir Masjid Nurul Hidayah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam rangka menghadiri undangan kami, walaupun hanya lewat WA, namun masih banyak yang hadir dan kami mengucapkan terima kasih. Kesempatan siang hari ini kita bisa hadir di masjid yang kita ciptakan ini dalam rangka melaksanakan pelatihan perawatan jenazah khususnya di wilayah Panjen ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami sebagai atau mewakili takmir Masjid Nurul Hidayah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam rangka menghadiri undangan kami, walaupun hanya lewat WA, namun masih banyak yang hadir dan kami mengucapkan terima kasih. Acara ini bertujuan agar Bapak Ibu sekalian nanti di masyarakat apabila ada suatu kesusahan, khususnya jamaah kita merasa lega, tidak seperti informasi yang berkembang bahwa kalau ada rekan-rekan dari warga Muhammadiyah meninggal, kesannya kurang pas dalam perlindungan karena kita masih minoritas, sehingga kami berusaha untuk meningkatkan pengetahuan tentang perawatan, mulai perawatan jenazah, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan dan pemakaman, sehingga nanti apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Sohib ini nanti saya harap Bapak Ibu sekalian bisa mencatat, karena ini ilmu terapan, termasuk saya sendiri juga belum berpengalaman dalam bidang itu, sehingga perlu sekali untuk diterapkan kepada kita semua, sehingga ke depan diharapkan kita dalam perawatan jenazah ini bisa profesional. Harapan kami begitu. 20 menit. Demikian pembukaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz bisa sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala wa ashdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahu adzim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pertama marilah senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita pada sore hari ini, memberikan kesehatan kepada kita untuk menghadiri yaitu thalabul ilmi dalam rangka menyempurnakan kehidupan kita sebagai hamba Allah dan kehidupan kita sebagai hidup bermasyarakat, yakni bagaimana kita menghadapi kematian dan segala kepengurusan yang berkenaan dengan kematian. Itu yang pertama. Sholawat serta salam mudah-mudahan tersampaikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya sehingga akhir zaman. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa saya ditunjuk sebagai pemateri bukan
Saya orang yang malu kan sebenarnya ya. Tapi kita sama-sama belajar. Cuma saya insya Allah seringlah menghadapi hal-hal kayak itu di masyarakat dan ikut campur gitu saja sebenarnya ya. Tapi kesempurnaan itu mari kita sempurnakan bersama-sama. Yang ketiga, karena tujuan kita ini adalah untuk memahami bagaimana kepengurusan jenazah, sehingga apa yang kita harap itu bukan secara parsial. Artinya ya boleh mengkafani tok, ya boleh mengubur tok, kan itu biasa yang kita pahami kan ya. Selama ini kita tahu mengubur tok, sehingga kita harus paham secara global ya. Sampai nanti kalau ada yang mohon maaf ya, misalnya ada sharing pertanyaan-pertanyaan, mari kita rundingkan bersama-sama gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua sudah siap kemana? Jadi camat, siap jadi camat. Oleh karena itu pekerjaan ini pekerjaan yang tidak pernah berhenti. Kalau di kota besar ya, dijadikan PT kematian, apalagi penduduk dunia semakin banyak. Tapi bukan itu tujuannya ya. Tujuan kita adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang harus saya sampaikan sebelum kematian itu adalah kepengurusan orang sakit. Kecuali kalau matinya itu terjun dari kapal terbang, kalau usah diurus langsung diurus kematiannya ya. Kita kan biasa, bapak kita sakit, ibu kita sakit, saudara kita sakit. Nah, begini, kalau kita menghadapi orang yang sedang sakit parah, saya bacakan hadisnya ya. Orang yang sudah sakit payah, yang hampir menghembuskan nafas penghabisan, hendaklah dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Kalau orang Jawa justru enggak, tujuan ngetan, jadi saya nggak mati jadi ini. Saya sering tahu ya, padahal sunnahnya ini ada hadisnya kan saya bacakan ya. Dihadapkan ke kiblat. Nah, saya sengaja mengambil fikih Sulaiman Rasyid ini. Kalau saya ambil misalnya Fathul Mu'in, Fathul Qori, Fathul Wahab, Fathul Ahyar ataupun yang lain-lain, ini masih harus dikumpulkan lagi, masih berlebihan ya. Ini yang singkat-singkat saja. Kemudian orang yang sakit payah hendaklah diajarkan baca kalimat tauhid la ilaha illallah ya. Jadi ditalkini lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ajarilah orang yang sakit payah di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya mengajarkan itu, mentalkin itu, bukan mayat sudah mati ya. Orangnya sudah mati tapi masih dalam keadaan sakit parah ya. Sudah dekat-dekat meninggal dunia. Nah, untuk mengajari ini tidak perlu cepat-cepat ya. La ilaha illallah di telinganya. Nah, kemudian lama sedikit la ilaha illallah. Jadi bukan terus-menerus gitu ya. Insya Allah orang dalam keadaan syakaratul maut itu sadar terhadap lingkungan sekitar, tapi mau mengucap tidak bisa. Itu orang dalam syakaratul maut. Kemudian yang ketiga, kepada orang sakit payah sebaiknya dibacakan surat Yasin. Nah ini sebenarnya ada hadisnya ya, cuma di sini ada periwayat Maqol Ibn Yasar. Ini ada yang mengatakan dia itu kurang sikoh ya. Artinya kurang cerdas ya, dalam memelihara hafalan hadis. Maqsar Maqol Ibn Yasar. Tapi ada di antara kita yang baca Yasin. Sebenarnya kalau kita mau baca, biarpun bukan surat Yasin, ini tidak bermasalah ya. Tidak bermasalah, biarpun bukan surat Yasin. Karena apa? Orang yang dalam syakaratul maut itu adalah setan. Itu menggoda dia. Terus setan menggoda dia sampai ucapannya, katakan bahwa Allah itu tidak ada, katakan bahwa dunia ini tidak ada yang mencipta, katakan Muhammad adalah bohong, katakan Quran adalah bohong, sampai di sana. Dan setan itu bukan saja bentuk aslinya, berbentuk sebagai wajah seorang ustadz yang kita kenal, sebagai guru kita, sebagai orang tua kita.
Sehingga kalau orang baca Quran waktu di sekitar orang nazar, ini setan-setan akan lari bertempiaran. Ya, itu sebenarnya tujuannya di sana ya. Bukan tujuan kayak kata orang Jawa, lek diwaca Yasin, lek mati jangan mati, lek waras jangan waras. Itu tujuan yang salah sebenarnya. Nah, maka ketika orang itu sudah meninggal dunia, biasanya kalau dalam keadaan sakit itu ditandai dengan apa? Mulai dari kaki bawah dulu, itu biasanya anyep. Kalau kita lihat kakinya wis adem, kok perutnya sih anget, itu berarti situ ya. Malah perutnya adem, itu nafasnya kayak, mohon maaf ya, nafasnya tidak di sini. Biasanya kalau bernafas, itu yang namanya yughorgir. Maka ketika nafas dari sana, itulah tobat tidak diterima. Idza yughorgir. Ketika nafas di sana, tobat tidak diterima. Nah, dan ketika dia sudah meninggal dunia, itu biasanya memejamkan mata itu sekuat-kuatnya. Setelah itu baru mengalir air mata. Ya kenapa saya tahu, saya sering menunggu orang yang dalam sakaratul maut, tahu betul. Ya mudah-mudahan semuanya mati dalam keadaan tenang kayak itu ya. Karena ada sebagian orang yang saya tunggu itu mati dalam keadaan jepaklakan, kayak titik-titik, sehingga sampai tubuhnya pun terangkat padahal diikat. Nauzubillah. Tapi insyaallah mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan yang tenang. Jadi ketika itu sudah terjadi dan dilihat nanti sudah nggak ada, ini bisa dipastikan bahwa dia sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang kita ucapkan. Nah, orang meninggal dunia itu macam-macam. Ono sing meninggalnya mendelik, ya. Ono sing meninggalnya sikile iku ya lurus tapi ono sing jigang. Yang kita lihat macam-macam. Ono yang dalam keadaan buker. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hendaklah dipejamkan, ditutupkan matanya, ya. Ditutupkan matanya. Sambil menutupkan mata menyebutkan kebaikannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau yang melaksanakan kebaikan, engkau adalah orang baik, ya. Engkau sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil menyebutkan kebaikannya. Kalau kita tahu bahwa dia itu betul pernah melakukan kebaikan, jadi menyebutkan kebaikan itu perorangan. Gak harus kayak Pak Mutin, harus derek sampai sukses tinggi bahwa si A ini yang elek nopo tiang api nopo tiang api yo tiang api atau muni elek atau dicarok gitu ya, itu adalah perorangan. Ya Allah, orang ini pernah melakukan kebaikan. Kalau sekarang kesalahannya kita lupakan saja ya, kesalahannya kita lupakan saja. Yang kedua, itu menutupkan mata. Menutupkan mata. Mata itu kalau orang Jawa justru biasa ditutup dengan mata uang koin, dibuntel godong, baru ditutup motor. Pernah tahu nggak ya? Itu orang-orang dulu ya. Sebenarnya begini, ya ditutup saja. Ini ya. Kalau memang susah ditutup, cari air hangat. Cari air hangat, tutup dengan air hangat. Insya Allah. Nah kemudian biasanya, mohon maaf, mulutnya itu menganga. Mulutnya. Bagaimana ketika lihat mulut menganga? Itu pun kalau susah untuk gimana ya? Cari air hangat, poleskan kanan kiri, kemudian setelah lemes langsung ditutup, diikat pakai kain yang halus. Insyaallah demikian. Jadi ditutup mulutnya, matanya sudah dipejamkan, mulutnya sudah ditutup. Kemudian kalau ada anggota badan yang nggak lurus, misalnya mati dalam keadaan jigang, cari air hangat, ya. Cari kain, kemudian dibasahi kain itu, kemudian diusap-usapkan ke tempat yang memang nggak bisa diluruskan. Insya Allah nanti akan bisa lurus. Kan
Kadang-kadang orang mati itu nggak ketahuan ya. Anaknya sudah nggak nunggu, dia dalam keadaan mati. Diketahui subuh dibangunkan, tahu-tahu matinya sudah jam 1 malam, sudah ngaku. Ya, maka dalam keadaan inilah kita harus meluruskan pakai air hangat. Itu yang biasa kita lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, tidak ada halangan untuk keluarga muhrimnya sebagai tanda cinta kasih sayang untuk menciumnya. Boleh mencium mayat itu boleh, dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Utsman, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu nanti ketika mayat itu sudah dikafani, sebelum dikubur, kalau masih ada yang ditunggu, kalau bisa yang sebelah kepala itu jangan diikat dulu. Khawatirnya apa? Ada temannya datang ingin tahu wajahnya yang terakhir, ada saudaranya datang ingin mengetahui wajahnya yang terakhir. Kemudian yang keempat, ya, ahli mayat yang mampu hendaklah dengan segera membayarkan hutang mayat. Ya. Jadi yang mampu. Kalau yang nggak mampu, ini kan tanggungan mayat, maka ada dua. Yang pertama, ketika dia hidup itu punya hasrat untuk membayar hutangnya, maka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau punya hutang ketika hidup kok sudah nggak mampu membayar hutangnya, apa maksudnya nggak mau membayar hutangnya, ini juga urusan Allah, artinya urusannya lebih berat. Itu semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada sahabat ataupun ada keluarga, famili yang mau membayarkan hutangnya, artinya urusannya sudah lepas di akhirat nanti. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, barangkali inilah muqaddimah ketika orang itu belum dimandikan, mulai dia sakit sampai mati. Nah, ini saja dulu. Monggo Pak itu dirundingkan, ini saudaranya dimandikan. Alhamdulillah ada tersulit ya. Ada yang tanyakan dulu sebelum dilanjutkan? Monggo. Ini pengalaman kalau jenazah itu dari kecelakaan, yang mengalir darah, itu apapun dikasih air segala macam masih mengalir juga, terus mengalir. Apalagi air hangat apakah? Alhamdulillah ada solusi dari teman, itu dikasih es yang jadi ditempelkan supaya buka, akhirnya nggak berdarah lagi. Mau beritahukan itu aja. Dia pengetahuan baru ya. Sebenarnya bukan baru, cuma karena di antara kita belum ada yang tahu. Nah, ini adalah permasalahan. Ada kematian yang wajar, ada kematian yang tidak wajar. Misalnya kematian karena kecelakaan ya. Saya tadi bincang-bincang dengan Pak Junaid. Kematian yang tidak wajar itu penanganannya ada dua cara. Yang pertama, ketika parah kita serahkan langsung kepada pihak rumah sakit, karena insya Allah di rumah sakit semuanya disiapkan penanganan jenazah, terutama jenazah-jenazah yang tidak wajar. Jadi kita di rumah tinggal mensolatkan dan menguburkan. Kalau terpaksa tidak ditangani oleh rumah sakit, kok kita menangani sendiri, misalnya kayak tadi darahnya mengalir terus, solusinya adalah diberi air es. Ya. Kok sudah diberi air es, kemudian sudah diberi kapas, kok mengalir terus? Ini merupakan darah yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimaafkan, salah demikian ya. Sambut sebentar, buat kemarin kita tambahan. Itu. Ini monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, saya dapat kesempatan. Ini begini Pak Ustaz, pengalaman teman meninggal. Kemudian menurut informasi dia kan dimakamkan, lalu dimakamkan. Awalnya dikubur sudah pas. Kemudian setelah dikuburkan kok nggak cukup, terus terpaksa dimasukkan, dipaksa. Ini boleh enggak ya kalau memang seperti itu? Atau cari lagi sebaiknya atau gimana? Jalan
jalan solusinya. Kalau memang ada, nanti kan bisa diinfokan ke yang lainnya. Iya. Terima kasih. Sama-sama, alhamdulillah. Jadi situasi kayak ini, saya kalau mau cerita juga merinding saya. Ini pernah saya alami sendiri ya, Orang diukur sudah pas, waktu dimasukkan di kubur, loh kok nggak cukup? Solusinya apa? Biarkan kubur itu tetap apa adanya, kemudian yang bagian bawah itu dilobangi rongganya, ya, bagian bawah dilobang. Karena kalau diteruskan itu ada kubur orang lain, sehingga kubur bagian dia saja yang dilobangi rongganya. Itu penyelesaiannya. Sehingga waktu kejadian yang ada di depan saya itu sampai dengkul saya, lutut saya itu hampir mepet dengan kepala mayat itu ya. Jadi itu aja penyelesaiannya ya. Gak usah dipaksakan sampai terpuk seakan. Karena apa? Di dalam hadis memotong ataupun menyakiti tulang mayat itu sama dengan menyakiti waktu dia masih hidup. Itu dalam hadis. Sehingga gak boleh gitu kalau yang salah. Sampun, bener kali. Setunggal malik gak boleh. Oke. Alhamdulillah ini torsu untuk praktek jenazah sudah datang, dan sekarang kita sampaikan keterangan masalah memandikan mayat ataupun memandikan jenazah. Saya sebenarnya mohon maaf dengan ibu-ibu dulu Bu ya, kalau pada hari ini misalnya hanya cukup untuk praktek laki-laki saja, nanti untuk ibu-ibu bisa praktek waktu yang lain insya Allah ya. Tapi kalau hari ini sabar, nanti sampai sore ya nggak masalah ya, ibu dipraktekkan sekali nggak masalah nanti ya. Monggo. Ibu siap, ini ada kainnya, ada. Iya. Ada narasumber. Iya, terima kasih kalau gitu. Ya, cuma satu, mudah-mudahan sabar. Mudah-mudahan sabar. Bapak Ibu, sebenarnya kita mempunyai tugas di dalam perawatan jenazah ini masuk fardu kifayah. Dikatakan fardu kifayah ketika ada kematian seseorang muslim atau muslimah, itu kalau tidak diuruskan kok sampai jadi bangkai misalnya, semuanya sampai jadi bangkai yang membusuk sampai bau, semuanya berdosa ya, semuanya berdosa. Tapi kalaulah ada yang menguruskan seorang atau dua orang sampai dia dikuburkan, semua tidak berdosa, asal ada yang mewakili. Ini adalah urusan masalah jenazah. Kemudian apa sih yang diwajibkan ketika ada kematian? Gak banyak sebenarnya ya. Kematian itu gak banyak kewajibannya. Yang satu adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Wis ikut dong. Kalau orang senang waduh aku kira kematian jangan berat banget. Salah dhewe gak turu ya sembarang tidol. Lah iku lak karepe dhewe ya. Karepe dhewe. Sehingga banyak orang yang ketika kematian itu bukan semakin meringankan beban dia, tapi semakin berat. Apalagi mohon maaf, darah-darah pinggiran. Saya pernah melayat salah seorang murid kita di pondok pesantren di daerah Kidulan sana ya. Mati mulai malam hari sampai sekitar jam 10 itu belum terkuburkan. Kemudian setelah saya tanya, kok dereng-dereng dikubur? Ini kok lek masak sapi tasih dereng mantung ya. Belai sapi. Padahal anaknya pun masuk di panti asuhan ketika mati, kayak itu keadaannya. Kasihan betul ya. Jadi hanya 4 itu yang diwajibkan. Nah, kemudian dan murid bertanya itu lucu, Pak. Kenapa seorang mati kok harus dimandikan? Ya, jadi koncone. Lah pun nggak paham, nggak iso mandi dewe, nggak iso harus dewe itu sebenarnya. Ya, orang mati dimandikan karena satu kewajiban sebagai seorang yang muslim ya. Nah, cara memandikan mayat yang pertama begini. Ketika tadi sudah kita ketahui awal misalnya sakit ataupun matinya tadi sudah kita tangani secara itu, kemudian kita mandikan dalam keadaan yang pertama adalah tertutup aurat.
auratnya tertutup dulu semuanya. Kalau perempuan ya keseluruhannya kecuali muka. Kalau laki-laki mulai daripada pusat sampai lutut. Nah, kemudian baru kita teruskan pelaksanaan selanjutnya. Kita carikan tempat dulu sebagai sebagai persiapan, meja yang kira-kira cukup untuk memandikan, atau kalau di daerah-daerah itu sudah ada papan tertentu ya, misalnya nanti untuk pembuangan kotorannya itu kemana, kemudian untuk pembuangan bekas airnya itu kemana, itu sudah disiapkan, ada tempat tertentu. Nah, ini kita perlu punya nanti di tempat khusus untuk memandikan. Dan kalau bisa ya ada bantalan yang agak empuk sedikit gitu ya. Kalau orang dulu dibantali godong putih gedang, orang dulu. Kalau sekarang kan kita ada bantalan yang agak empuk. Dan lebih jelasnya apa yang disiapkan dalam memandikan itu, yang persiapannya dulu, siapkan satu kain untuk menutup dulu biar gak kelihatan auratnya, terutama perempuan. Yang kedua, kalau laki-laki siapkan sarung yang bisa menutup auratnya mulai daripada pusat sampai kepada lutut. Kemudian tempat untuk memandikan, apa berupa amben, apa meja atau apa ya, silahkan disiapkan. Kemudian sabun, boleh sabun yang masih kasar seperti sabun kifal, sabun batangan, ataupun sabun cair, itu silahkan. Kalau ada siapkan sampo, kemudian siapkan cotton bud, siapkan kapas, siapkan kapur barus yang sudah dilembutkan, Kalau kapur barus nggak ada, ya minyak wangi. Pokoknya jangan sabun untuk pencuci laundry, kasihan. Ya, sekarang kan wangi ya. Bagaimana kalau sabun pencuci laundry? Saya jawab jangan, biarpun wangi ya. Itu nggak pernah dilakukan. Kalau bisa ya minyak wangi dicampur apa gitu. Atau kalau memang nggak ada kayak itu, jeruk purut. Lucu, aku pakai jeruk purut jadi goreng ya. Jeruk purut, ya silakan. Karena itu bisa punya antibiotik, juga bisa menetralkan bau-bau yang ada pada orang mati. Ya. Itu persiapannya. Barangkali ada yang menambah, Butia. Apa yang kurang persiapannya pun? Daun bidara. Ya itulah yang saya katakan, daun bidara itu sulit untuk didapat. Sehingga gantinya, kalau itu bukan sebagai ganti. Sebenarnya justru kalau kita mohon maaf ya, jadi daun bidara itu bisa diganti dengan cairan kapur barus. Ya. Oke. Kalau daun kelor ini saya khawatir karena apa? Kepercayaan orang Jawa, justru kelor ini mengandung unsur klenik, bisa menghilangkan susuk. Nah, kalau dihubungkan dengan sana kan jadi klenik. Jadi lebih bagus kita siapkan kapur barus. Lalu daun kelor apa itu disimpan ini aja, gak menimbulkan unsur klenik. Nah, kita nggak usah mencari-cari, nggak usah menganggap wong iki man si uripe kok masang susu opora ya, kan nggak boleh gitu ya. Seandainya kelihatan kok moncong gitu sih, kok moncong untuk tato, kok moncong di batek, wah susu itu dua mana ya, dua mana nggak masalah. Oke, nggak usah kita berangan-angan ataupun berprasangka ini dia paling masang susu sampai dikasih daun kayak daun kelor, nggak usah ya. Diganti dengan cairan kapur barus yang sudah ditulis sekalian. Oke. Sampun Butia, nggak ada tambahan lain kira-kira persiapannya? Makanya Pak, Oh. kok saya baru dengar dagingnya daun bidara itu kan yang umum pakai air kapur barus. Oke. Terus yang ada bisa diganti pakai daun Jeruk. untuk menetralisir dan berarti kalau umpama dikasih daun sirih kan juga bisa. Iya. Termasuk daun sirih. Daun jeruk iso kok, daun sirih nggak iso. Nah, karena itu juga antibiotik dan baunya bisa menetralkan semua bau-bau yang tidak enak ya. Nah, daun sirih silahkan, ya, nggak apa-apa. Sampun nih. Mayat itu nanti kita praktekkan, kita terangkan bagaimana mengeluarkan kotoran. Nah. Gitu. Untuk apa langsung praktek?
Iya, langsung praktek nanti kita akan tahu bagaimana cara mengeluarkan kotoran, membersihkan ini dan itu ya. Ini teorinya cuma saya buka di depan tok ini ya, alat yang dipersiapkan tok. Bapak Ibu perlu diketahui dalam praktek ini nanti ya, saya bukan narasumber yang sebenarnya ya. Masih banyak bapak-bapak yang sudah berpengalaman. Nanti seandainya ada kekurangan harus begini, ya nggak ada salahnya kita memberikan informasi. Tapi yang jelas yang saya sampaikan adalah yang apa yang tertulis dalam hadis Rasulullah SAW.